Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, karena Tuhanlah tempat kita mengalami kekuatan yang baru untuk menghadapi setiap hari. Dari setiap tanggung jawab yang harus kita lewati, kita dimampukan oleh Tuhan, kita diberikan hikmat oleh Tuhan, dan Tuhan juga memberikan penghiburan, sehingga apapun yang terjadi, selalu ada damai sejahtera Tuhan tersedia di dalam hati kita, sehingga kita tetap menjadi umat Tuhan yang selalu kuat di dalam Tuhan, memiliki iman yang teguh, karena terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema renungan pada malam hari ini adalah janganlah keraskan hatimu. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, memberikan kekuatan, penghiburan, dan keteguhan, agar kami makin hari makin kedapatan setia mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan dari Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-8. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Saudaraku, kitab Ibrani menceritakan kesaksian iman, bagaimana umat Tuhan, umat Israel ada di dalam perbudakan di Mesir, kemudian dimerdekakan oleh Tuhan. Mereka bertujuan ada di padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan dan pergi ke tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan. Namun persoalannya, kerinduan Tuhan untuk memberkati umat Tuhan, tetapi hati umat Tuhan tidak mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga ada suatu kesimpulan bahwa mereka sungguh-sungguh mengeraskan hati mereka untuk betul-betul mempercayai Tuhan, yang sepadahal mereka sendiri sudah mengalami perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dalam kehidupan mereka. Pada masa kini Tuhan juga ingin mengingatkan kepada kita. Kita menikmati banyaknya kebaikan Tuhan, kita menikmati banyaknya pertolongan Tuhan. Tak pernah Tuhan melupakan kita. Tetapi yang terpenting yang ingin Tuhan cari di dalam kehidupan kita adalah hati yang lembut, hati yang tidak dikeraskan, hati yang mau sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Inilah persoalan yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Ketika Tuhan mencurahkan banyaknya persediaan berkat, seolah-olah umat Tuhan begitu setia, bersuka cita, bergembira, ada hore di situ karena berkat Tuhan melimpah. Namun ketika ada tantangan, persoalan, dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, maka kegembiraan di hati hilang. Ya, manusiawi sih. Iya kan, kalau ada masalah, ada pergumulan, ada penderitaan, ada duka cita, itu manusiawi. Tapi persoalannya, saudaraku, penderitaan itu, duka cita itu, kesedihan itu membawa dampak masalah rohani, membawa dampak sampai tidak mempercayai Tuhan, membawa dampak sampai meragukan Tuhan, membawa dampak sampai berkeluh kesah kepada Tuhan dan mencobai Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup memelihara, seolah-olah Tuhan membiarkan mereka untuk menderita, seolah-olah Tuhan sengaja untuk membuat hidup mereka sulit. Itulah yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan di padang gurun ketika Tuhan memelihara mereka. Dalam kehidupan kita juga Tuhan mau mengingatkan,
Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ketika Anda lagi susah, hati Anda lagi susah, itu manusiawi. Tetapi ingat, masih ada Tuhan yang tidak membiarkan kita. Masih ada Tuhan yang memperhatikan kita. Masih ada Tuhan yang mau menolong kita. Ketika engkau melihat banyak orang yang Anda anggap sebagai rekanmu, sebagai partnermu, sebagai temanmu, tapi mengecewakan Anda dan Anda kecewa, dapat dimaklumi. Tetapi janganlah berlama-lama dalam hati yang kecewa. Janganlah berlama-lama dalam hati yang susah. Janganlah berlama-lama dalam hati yang sedih. Nanti saudaraku, orang yang tidak mengerti masalahmu bisa-bisa engkau salahin. Lama-lama Tuhan bisa disalahin. Nah, ini namanya hati mulai keras nih, mulai keras hati. Sampai lama-lama Tuhan yang dikomplain, Tuhan yang dipersalahkan, Tuhan nanti yang dianggap punya rencana jahat dalam hidup kita. Nah, ini pikiran-pikiran yang salah seperti ini bisa bermunculan ketika hati seseorang dikeraskan. Dikeraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Hati seseorang yang tidak mau dilembutkan dengan firman Allah, tapi sengaja mengeraskan hati. Kenapa? Karena mengizinkan emosi dia, karena mengizinkan cara mikirnya menguasai hatinya. Yang benar adalah biarlah cara mikir Tuhan, cara pandang Alkitab menguasai hatimu, maka engkau pasti tidak akan mengeraskan hati. Engkau akan memiliki hati yang lembut. Meskipun dalam banyak persoalan, hatimu tetap lembut, tetap siap menerima firman Tuhan, tetap siap diberkati dengan janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu engkau akan mengalami banyaknya pengharapan-pengharapan yang baru yang akan Tuhan bangkitkan dalam kehidupan Anda. Ayo saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu terhadap perkataan Tuhan, terhadap janji Tuhan, dan tetap mempercayai Tuhan. Apapun juga yang sedang engkau hadapi, percayalah Tuhan bersama Anda. Tuhan tetap punya rancangan yang terbaik untuk kehidupan Anda. Buka hati Anda, tetap percaya Tuhan, tetap mencari firman, tetap intim berkomunikasi dengan Tuhan, maka engkau akan melihat, engkau akan menjadi orang-orang yang mempunyai kekuatan yang baru setiap hari, karena kekuatan surgawi mengalir di dalam kehidupan Anda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kami pada saat ini. Kami tidak mau mengeraskan hati kami, tapi kami akan melembutkan hati kami, terbuka pada keberkataan firman Tuhan, terbuka pada bimbingan dan tuntunan Tuhan, dan hidup kami so pasti akan terus diubahkan oleh Tuhan, mengalami kemenangan-kemenangan iman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang memberkati Anda pada saat ini. Tetap menjadi orang yang hidupnya terbuka untuk diberkati oleh Tuhan dan siap menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai kita bertemu kembali besok malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.